Halo, assalamualaikum. Oke, teman-teman dan khususnya Bapak Ibu dosen sekalian, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian di RPM ya, karena kan saat ini sampai tanggal 29 Oktober 2020 ini saatnya kita diberi kesempatan untuk para dosen yang memiliki NIDN untuk bisa melakukan proses upload atau proses pengajuan proposal baru. Nah, sesuai dengan request dari Bapak Ibu dosen, beberapa kolega, eee, kali ini kita akan membahas tentang penelitian terapan dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Dan di dalam video ini saya akan memberikan salah satu dari contoh proposal yang dulu pernah saya ajukan dan kebetulan alhamdulillah lolos. Nah, nanti teman-teman bisa mengunduh di dalam deskripsi yang sudah saya tautkan dalam video kali ini ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas sebenarnya pertama, kalau di panduan itu kan ada penelitian terapan dan ada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, perbedaan pertama, nah pada penelitian terapan dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi ini atau PTUPT ya disingkat, adalah yang pertama adalah pada skim. Jadi kalau penelitian terapan ini skimnya adalah skim nasional, sedangkan untuk penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau PTUPT itu adalah skim desentralisasi. Nah, kemudian untuk perbedaan yang kedua ini adalah pada status PT. Nah, status perguruan tingginya apa? Kalau misalnya penelitian terapan, maka status perguruan tinggi yang bisa mengajukan adalah semua skim, semua status. Jadi mulai dari status binaan, kemudian madya, mandiri, dan utama. Jadi semua dosen yang berada pada perguruan tinggi dengan semua status yang sudah dilevelkan oleh DRPM ini bisa mengambil penelitian ini, bisa mengajukan penelitian ini. Kemudian kalau PT-UPT, nah skimnya ada status PT-nya adalah madya, mandiri, dan utama. Jadi hanya 3 status ini saja yang diperbolehkan. Untuk status binaan masih belum boleh. Nah sekarang perbedaannya yang kedua, nah ini kan kita kan sering bertanya-tanya ya, ini sama-sama penelitian terapan, tapi perbedaannya ada di mana untuk kontennya. Nah, yang pertama adalah ada pada Renstra. Nah, kalau penelitian terapan atau PT, Renstranya ini mengacu pada RIRN atau Rencana Induk Riset Nasional. Nah, untuk link RIRN ya, itu bisa diunduh di rirn.dikti.go.id atau nanti saya tautkan dalam deskripsi ini ya, nanti di bawah bisa dicek, bisa diunduh melalui tautan yang sudah saya share ini. Nah, ada di sini ya. Kemudian kalau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau PTUPT itu renstranya adalah renstra perguruan tinggi masing-masing. Jadi perguruan tinggi itu pasti punya renstra kan ya, renstra dari penelitian dari perguruan tinggi tersebut. Nah, renstra tersebut adalah sebagai acuan yang kita gunakan sebagai acuan-acuan renstra untuk menyusun proposal tersebut. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Kemudian sumbernya bisa diunduh di perguruan tinggi masing-masing. Biasanya LPPM dari perguruan tinggi tahu ya, maksudnya pasti akan di-share gitu ya. Nah, itu perbedaan ini penting karena ini adalah menyangkut konten. Nah, kemudian seperti apa sih bentuknya ya, bentuk dari RIRN gitu ya. Ini kebetulan yang terbaru tahun 2017 sampai 2045 edisi Februari 2017 ini bisa diunduh di sini. RIRN ristekdikti.go.id atau saya sudah share di link tautan yang sudah ada di video ini ya. Kemudian sekarang kita bahas untuk syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat dari yang pertama penelitian terapan dulu. Nah, penelitian terapan
tadi sudah kita bahas ya, jadi untuk level perguruan tinggi atau status perguruan tinggi, semua status mulai dari binaan sampai dengan mandiri. Kemudian jangka waktunya 2 sampai 3 tahun. Kemudian pendanaannya mengikuti SBK penelitian terapan. Kan SBK kan ada 3 ya, SBK penelitian dasar, terapan dan pengembangan. Nah, sedangkan penelitian terapan ini mengacunya pada SBK penelitian terapan. Itu nanti akan otomatis ketika kita mengajukan prosesnya, step-stepnya di Simliptapmas itu nanti akan dipetakan. Tapi di dalam panduan itu sudah ada patokan kalau misalnya kita ingin mengajukan merancang pendanaan itu berarti SBK-nya berapa, itu nanti ada semua. Nanti bisa dicek di buku panduan. Kemudian penelitian terapan ini intinya dia berorientasi produk IPTEX yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lapangan atau lingkungan yang relevan. Jadi intinya penelitian terapan itu luarannya itu harus berupa produk gitu ya. Kalau kebetulan saya teknik ya, jadi berupa produk, misalnya karena saya software ya, hubungnya dengan computer science, maka saya untuk produknya berupa prototype atau intinya software gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang misalnya di teknik-teknik mesin atau teknik elektro atau yang lain, itu biasanya berupa hardware atau teknologi tepat guna. Sedangkan kalau untuk yang soshum biasanya kebijakan gitu ya. Intinya yang diterapkan. Kemudian untuk ketua pengusul adalah S3, minimal S3, asisten ahli, atau S2 minimal lektor gitu ya. Syarat pertama. Nah, syarat kedua adalah ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Jadi database terindeks bereputasi minimal Scopus, Thomson Reuters gitu ya. Dan atau jurnal nasional terakreditasi. Atau memiliki 1 KI status terdaftar. Nah, gitu ya. Syaratnya seperti itu, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN IKP atau internasional. Nah, syaratnya itu. Jadi pertama 2 artikel dari 2 jurnal ya, 2 jurnal Scopus atau 2 jurnal internasional terindeks SINTA, atau memiliki 1 KI atau 3 buku hasil penelitian yang ber-ISBN. Jadi salah satu dari beberapa kriteria itu sudah bisa eligible untuk mengajukan pengusulan PT. Nah, kemudian syarat-syarat berikutnya adalah memiliki mitra calon pengguna dari produk tersebut ya. Entah itu UKM, perusahaan, atau intinya mitra itu memang mereka membutuhkan dan mereka memang skala urgensinya tinggi gitu ya. Nah, kemudian anggota peneliti itu 1-2 orang. Jadi anggota peneliti ini di luar ketua ya. Jadi misalnya saya sebagai ketua, saya bisa mengajukan tim maksimal 2 orang gitu. Kemudian untuk luaran wajib, nah ini luaran wajib ini 1 produk IPTEX Soswood yang dapat berupa metode, blueprint, purwarupa atau prototipe, sistem, kebijakan, model atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama. Kemudian intinya gini, tahun pertama itu harus memiliki luaran wajib. Jadi ini adalah sebuah tagihan ya. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan, atau pertunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. Nah, itu ya. Kemudian untuk luaran tambahan penelitian ini adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas, misalnya jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian paten misalnya gitu. Nah, itu adalah luaran tambahan. Nah, sedangkan TKT-nya adalah TKT 4-6. Jadi ketika kita memasukkan di Simliptapmas itu, kita harus memasukkan mulai dari TKT 1 sampai dengan TKT ke-5, dan yang ingin dicapai adalah TKT ke-6 gitu ya.
Nah, seperti itu. Itu untuk penelitian terapan. Nah, sekarang kalau penelitian terapan persyaratannya ini, kalau PT-UPT seperti apa? Nah, kita cek. Nah, PT-UPT atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, syaratnya ini yang kita bahas tadi sudah ya. Jadi syarat pertama adalah status pengusul, status perguruan tinggi pengusul mulai dari madya sampai mandiri. Jadi binaan di sini tidak bisa. Kemudian jangka waktunya sama-sama 2 sampai 3 tahun. Kemudian pendanaannya juga SBK penelitian terapan. Kemudian untuk luarannya artinya orientasinya sama ya, berorientasi produk iptek yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lapangan atau lingkungan yang relevan ini sama. Nah, kemudian untuk syaratnya dari pengusul adalah sama juga, ketua pengusul S3 minimal asisten ahli, S2 minimal lektor, kemudian ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks berputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau memiliki 1 KI atau 3 buku hasil penelitian. Sama ya untuk mitra calon pengguna ya, jadi harus ada mitra calon pengguna. Kemudian anggota peneliti juga 1 sampai 2 orang. Dan luaran wajibnya, nah ini minimal 1 produk iptek sosbud yang dapat berupa blueprint, purwarupa, sistem kebijakan dan seterusnya. Ini sama persis dengan PT. Kemudian dokumentasi hasil uji coba juga sama dan luaran tambahannya pun juga sama. Nah, dan untuk TKT-nya juga sama. Jadi intinya perbedaannya itu tadi adalah pada status ya, ada pada status perguruan tinggi itu yang pasti. Kemudian renstranya kalau PT ini Renstra RIRN acuannya, sedangkan kalau PT-UPT renstranya adalah renstra dari perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu teman-teman Bapak Ibu dosen antisipasi gitu ya. Nah, kemudian sekarang pembahasan berikutnya saya akan coba memberikan contoh proposal yang saya pernah mendapatkan ya. Yang saya pernah mendapatkan, mungkin ini sekedar sharing saja, artinya bukan berarti yang saya sampaikan ini mutlak benar, tapi ini pengalaman saya, sharing pengalaman saja. Sharing pengalaman apa yang sudah saya lakukan dan terbukti lolos gitu ya. Nah, intinya ada ketika saya membuat judul, di dalam judul itu saya pastikan yang pertama adalah aplikasi yang diterapkan itu muncul dalam judul ini ya. Jadi misalnya ini saya membuat contohnya ini, rancang bangun portal sistem tracer study. Nah, portal sistem tracer study ini yang saya klaim sebagai aplikasi yang diterapkan. Nah, jadi ini harus muncul, ini perspektif saya ya. Judulnya itu harus memunculkan aplikasi yang diterapkan. Dan yang kedua adalah metode. Jadi metode yang saya gunakan adalah multi platform dan web mining. Nah, multi platform dan web mining itu harus muncul dalam judul sesuai kalau perspektif saya. Jadi saya munculkan contohnya misalnya seperti ini. Nah, itu nanti secara detail Bapak Ibu dosen bisa download di link yang saya kaitkan di bawah ini ya. Nah, kemudian yang kedua, isi ringkasan. Isi ringkasan ini penting sekali karena dari saya diskusi dengan beberapa reviewer ya, bahwa ringkasan ini biasanya yang dibaca pertama dalam konten. Jadi yang memberikan kesan bahwa penelitian ini sebenarnya seperti apa. Nah, untuk itu ringkasan itu harus jelas dan memuat hal-hal penting dalam konten yang ingin kita sampaikan. Nah, yang pertama adalah masalah. Nah, kita harus menjelaskan permasalahan itu singkat, padat, sistematis gitu ya. Nah, jadi masalahnya kita jelaskan seperti apa, kemudian tujuannya, setelah itu metodenya apa, dan hasil yang diharapkan apa. Udah 4 itu saja. Dari pengalaman saya 2 kali lolos untuk PT skim ini adalah ini, dalam ringkasan itu ada 4 ini yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah pada latar belakang. Nah, pada latar belakang itu yang pasti kalau yang saya lakukan adalah mengembangkan ringkasan ya, mengembangkan ringkasan dengan disertai
landasan literatur dari publikasi jurnal, kemudian publikasi proceeding, buku dan lain-lain. Jadi intinya saya kembangkan untuk ringkasan itu menjadi latar belakang yang saya berikan penjelasan yang secara saintifik itu ada landasannya gitu ya. Jadi di dalam latar belakang itu cukup banyak jurnal-jurnal yang saya rujuk yang hubungannya dengan permasalahan dan solusi yang ingin saya selesaikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus itu menguatkan apa yang pesan atau apa yang ingin kita kerjakan. Jadi harus kita sampaikan dengan jelas gitu ya. Itu untuk latar belakang. Kemudian tinjauan pustaka itu kalau selama ini saya mengaitkan pustaka yang relevan, yang menguatkan dari metode khususnya. Jadi metodenya apa? Misalnya saya tadi web mining dan multiplatform. Jadi teori-teori yang berasal dari jurnal maupun buku yang hubungannya dengan metode ini saya berikan penjelasan yang sejelas mungkin gitu ya, sesuai kebutuhannya. Kemudian membuat kajian studi pendahuluan yang mengantarkan roadmap penelitian. Nah, ini yang penting. Jadi karena PT UPT ini kita menyesuaikan dengan Renstra perguruan tinggi, maka selama ini saya mengaitkan Renstra tersebut kebutuhannya apa, kemudian saya memberikan pemetaan posisi penelitian saya itu ada menyelesaikan di sisi ini. Misalnya Renstranya ingin menyelesaikan A, B, C, D, maka posisi penelitian saya itu menyelesaikan bagian C dan D misalnya begitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi karena di Renstra perguruan tinggi tempat saya mengajar di UWG, di Widyagama itu Renstranya adalah energi yang terbarukan, maka energi yang terbarukan itu kita terjemahkan seperti apa? Kalau misalnya dari ilmu IT, bisa saya terjemahkan sebuah aplikasi yang baru yang bisa menyelesaikan masalah dalam sebuah sistem misalnya. Kalau di sini saya menyelesaikan tracer study kan ini tahun 2016 waktu itu ya. Nah ini maka dari tracer study ini kemudian saya kaitkan dengan penelitian-penelitian saya sebelumnya. Jadi penelitian saya sebelumnya itu biasanya kita buktikan kan lewat publikasi ya. Jadi portal tracer study ini misalnya ya, pengalaman saya yang mendukung dari portal tracer study ini apa? Nah, penelitian-penelitian saya sebelumnya misalnya jurnal ini misalnya tentang konsep penyajian konten, fitur personalisasi. Jadi ini komponen-komponen ini yang mendukung dari portal tracer study itu saya kaitkan. Kemudian web mining. Web mining ini adalah salah satu sub yang nanti akan menjadi bagian dari rencana besar yang saya kerjakan itu. Maka ini juga harus ada kalau dari perspektif saya perlu memberikan pembuktian bahwa saya pernah mengerjakan yang bisa mendukung apa yang akan saya kerjakan berikutnya, maka saya kaitkan. Nah, setelah itu dari sini kita bisa memberikan penjelasan bahwa di bagian A, bagian B itu tahun berapa, bagian C itu tahun berapa. Misalnya ini, portal web tracer study dan portal web aplikasi Android tracer study itu dikerjakan dalam tahun berapa, misalnya tahun pertama atau tahun 2016, berikutnya tahun 2017 dan seterusnya, seperti itu untuk roadmap-nya. Kemudian metode berikutnya adalah metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian ini menurut saya adalah salah satu yang menjadi acuan kita memberikan step-step yang jelas dari penelitian kita. Jadi metode penelitian ini, nah ini silakan Bapak Ibu bisa mengacu pada teori-teori yang dirujuk. Metode penelitiannya menggunakan konsep seperti apa. Kalau saya menggunakan fishbone penelitian, nah ini tidak harus seperti ini. Intinya dalam metode penelitian ini kita menjelaskan step-step dari langkah penelitian kita gitu ya. Jadi dari sini akan tahu stepnya mulai dari A sampai Z itu apa saja. Nah, itu dijelaskan di dalam
metode penelitian. Kemudian setelah metode penelitian itu sudah kita jabarkan secara general, maka kita menjabarkan metodenya itu lebih detail dalam tahun tahapan. Nah, di dalam tahun tahapan ini masih metode penelitian ya. Di dalam tahun tahapan inilah yang memberikan penjelasan lebih detail ya, bahwa langkah metode penelitian kita itu dia masuk teori-teori atau mungkin pengalaman yang sudah pernah kita lakukan itu mendukung yang mana. Misalnya ini saya membuat metode penelitian tahun pertama, maka 3 penelitian saya yang sebelumnya itu mendukung di tahun ini. Kemudian langkahnya apa saja, saya berikan penjelasan juga di sini seperti ini. Kemudian dari langkah ini menghasilkan apa, itu saya jelaskan juga di sini. Dan dari hasil ini luaran tambahannya apa saja, ini juga saya jelaskan di sini gitu ya. Jadi ini produknya, ini bisa dikatakan luaran wajibnya ya. Nah, sekarang ini luaran, kan dari luaran wajib itu kan kita biasanya kan memiliki luaran-luaran yang lain ya. Nah, itu juga ada penjelasan di sini. Atau misalnya ingin lebih dipertegas, bisa saja begini. Jadi ini produknya, kemudian luarannya di sini diberi penjelasan luaran wajibnya, misalnya berupa prototipe dan luaran tambahan berupa ini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menurut saya adalah penentu yang secara strategis kita bisa menggambarkan langkah konkret dari penelitian kita apa dan luarannya nanti itu apa gitu. Nah, dari penjabaran metode ini penjelasan detail dari metode ini berhubungan dengan jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian itu mengacu pada langkah-langkah ini. Nah, sebelumnya kita saya berikan gambaran dulu tentang isi anggaran biaya. Jadi intinya anggaran biaya itu detailnya menyesuaikan dengan SBK, dengan anggaran yang layak itu saja. Karena setiap kebutuhan kan tidak sama ya, oleh karena itu saya hanya memberikan gambaran seperti ini saja. Intinya sesuai dengan SBK. Nah, kembali ke jadwal tadi. Jadi jadwal yang sudah saya jabarkan di sini itu mengacu pada ini. Jadi mengacu pada langkah-langkah ini. Jadi ini karena yang saya contohkan adalah tahun pertama, ini yang saya buat ini adalah 2 tahun ya. Jadi di sini ada gabungan ya, gabungan tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tapi untuk kegiatannya pun juga menyesuaikan dari ini, dari penjabaran ini. Oleh karena itu saya membuatnya menjadi memang harus menjadi satu ya, harus menjadi satu, tapi tahunnya nanti yang membedakan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu dosen menurut pengalaman saya untuk proposal PT-UPT. Nah, barangkali mungkin kita bisa diskusikan lebih jauh. Mungkin ada yang punya pengalaman yang berbeda dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu dosen mungkin bisa berkontribusi lewat komen yang ada di bawah ini. Oke, Bapak Ibu dosen, semoga apa yang sudah direncanakan, mungkin penelitiannya sekarang sedang menyusun. Semoga dari video ini bisa sedikit bisa membantu referensi. Nah, kalau misalnya membutuhkan contoh proposal bisa diunduh di link di bawah ini. Mudah-mudahan bisa lolos sesuai dengan harapan. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.